Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah biologi bagian pertama untuk kalian kelas 12 IPA dan IPS. Perhatikan baik-baik ya. Nomor 1 ada soal terjadinya reaksi penolakan tubuh setelah transplantasi hati merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan berdasarkan kajian biologis. Kajian tersebut dilakukan pada objek biologi dalam cabang ilmu dan tingkat organisasi apa? Kata kunci di sini adalah reaksi penolakan tubuh, yang itu adalah antibodi atau imunitas, daya tahan tubuh. Nah, ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau daya tahan tubuh adalah imunologi. Berdasar dari kata logi yang artinya ilmu dan imun yaitu imunitas. Jadi imunologi adalah ilmu tentang imunitas. Selanjutnya, kata kunci kedua adalah transplantasi hati. Nah, hati ini masuk ke dalam tingkat organisasi organ. Jadi, yang ditanyakan pada nomor 1 objek biologi dalam cabang ilmu yaitu imunologi dan tingkat organisasi adalah organ. Jadi, jawabannya yang A ya. Nomor 2, perhatikan gambar macam-macam ikan berikut ini. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh ikan pada gambar, maka ikan-ikan tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman apa? Keanekaragaman ada 3. Di sini kita bahas 2 ya, yaitu keanekaragaman gen, di mana variasi dalam satu spesies nama ilmiahnya harus sama. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis, di mana variasi dalam satu genus, satu famili atau satu ordo. Jadi beda spesies atau beda nama ilmiah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ikan-ikan ini mempunyai bentuk yang berbeda, warna berbeda. Jadi spesiesnya pasti berbeda, nama ilmiahnya juga berbeda. Maka masuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis ya, bukan gen. Jadi masuknya adalah keanekaragaman tingkat jenis karena adanya variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita bahas nomor 3 ya. Berikut adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh berbagai makhluk hidup. Ada TBC, influenza, demam berdarah, tifus, dan malaria. Penyakit yang disebabkan bakteri adalah nomor berapa? Oke, kita bahas satu persatu. TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kalau influenza disebabkan oleh virus influenza. Kalau demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Tipes disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa, dan malaria disebabkan oleh protozoa yaitu Plasmodium. Jadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya yang C ya. Oke, kita bahas nomor 4. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut ini. Peranan ayam dalam jaring-jaring makanan sesuai pada gambar adalah sebagai, nah kita bisa melihat produsen adalah trofik pertama. Otomatis konsumen 1 trofik kedua, konsumen 2 trofik ketiga, konsumen 3 trofik yang keempat. Nah, kalau kita perhatikan posisi dari ayam, maka ayam ini termasuk pada konsumen tingkat kedua, maka trofiknya ketiga. Jadi jawabannya adalah yang D, konsumen 2 dan menempati trofik yang ketiga. Oke, kita bahas nomor 5. Tumbuhan padi, pisang, dan jambu dapat dikelompokkan dalam kelompok yang sama karena ketiga tumbuhan itu mempunyai ciri yang sama, yaitu kalau kita lihat batangnya berkayu dan keras, berbeda ya, jadi bukan yang A. Yang B, bentuk perakarannya serabut. Oke, ada yang tunggang yaitu jambu, jadi bukan yang B. Yang C mempunyai tulang daun sejajar, jambu tidak. Oke, yang D mempunyai biji tertutup.
Ya, semuanya masuk ke dalam golongan Angiospermae, yaitu biji tertutup. Lawannya adalah Gymnospermae. Untuk Angiospermae yang berbiji tertutup terdiri dari dua. Berkeping dua adalah dikotil, berkeping satu adalah monokotil. Sedangkan Gymnospermae berasal dari kata gym yang artinya telanjang atau terbuka. Jadi Gymnospermae adalah berbiji terbuka. Contohnya cemara, melinjo, pinus, pakis. Oke, jadi untuk nomor 5 jawabannya yang D. Nomor 6, lichens atau lumut kerak merupakan interaksi antara jamur dengan alga. Interaksi yang terjadi antara organisme dalam lichens termasuk yang A, kompetisi, jamur dan alga bersaing mendapatkan nutrisi untuk hidup, tidak ya. Yang B, predasi. Predasi itu mangsa dan dimangsa, tidak mungkin. Yang C, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jamur menyediakan nutrisi untuk fotosintesis alga. Jadi nomor 6 ini jawabannya yang C ya, simbiosis mutualisme. Oke, kita bahas nomor 7. Perhatikan bagian daur nitrogen berikut ini. Nah, ketiadaan bakteri nitrifikasi dalam suatu lingkungan dapat menyebabkan apa? Nah, kita lihat bakteri nitrifikasi yang terdiri dari 3 bakteri, yaitu Nitrobacter, Nitrosomonas, dan Nitrosococcus, trio N ya kita sebutnya. Nah, bakteri nitrifikasi ini akan merombak NH3 amoniak menjadi nitrit NO2, kemudian menjadi nitrat NO3. Jadi dari amoniak menjadi nitrat, itu fungsi dari bakteri nitrifikasi. Maka kalau yang A, proses pembentukan nitrit menjadi terganggu, salah ya. Oke, yang B, proses pelepasan nitrogen bebas akan terganggu. Yang C, pengikatan gas nitrogen bebas akan terganggu. Kalau nitrogen bebas itu urusannya bukan bakteri nitrifikasi, tetapi oleh bakteri rhizobium yang ada di akar kacang polong-polongan. Kemudian yang D, tumbuhan akan kekurangan protein di dalam selnya. N, nitrogen sebagai unsur protein. Jadi jawabannya untuk nomor 7 adalah yang D, tumbuhan akan kekurangan protein di dalam selnya. Kalau yang E, dekomposer, tidak ya, maka jawabannya yang D. Jelas ya untuk nomor 7. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 8. Perhatikan gambar sayatan melintang daun. Nah, kita perhatikan ya pada gambar. Bagian jaringan yang ditunjuk nomor 1 dan 3 mempunyai fungsi sebagai, kita bahas satu persatu. Nomor 1 itu adalah epidermis atas yang dilapisi oleh kutikula. Kemudian nomor 2 yang seperti tiang itu adalah jaringan tiang atau palisade, paling banyak kloroplas tempat terjadinya fotosintesis. Dan yang nomor 3 adalah berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Kemudian nomor 4 adalah jaringan bunga karang atau spon, sedikit kloroplasnya. Sedangkan nomor 5 itu adalah stomata atau mulut daun. Nah, kita lihat nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 itu adalah epidermis ya. Epidermis itu mempunyai fungsi karena bagian luar sebagai jaringan pelindung. Oke, yang nomor 3 adalah berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem, itu fungsinya adalah sebagai jaringan pengangkut. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah yang A, pelindung dan pengangkut. Oke, jelas ya? Oke, demikian tadi soal ujian sekolah nomor 1 sampai 8. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan soal biologi ujian sekolah part yang kedua. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.